Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Hardi Bahar selaku pengampu mata pelajaran Audit Sistem Informasi dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Jadi kami kelompok 13 yang terdiri dari Prayogo Suryonegoro, saya sendiri Delbert, dan juga Jimmy Kelvin akan mempresentasikan tentang teknik audit bantuan komputer. Jadi, mula-mula kita akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita mempelajari teknik perbantuan komputer ini, pertama adanya pendekatan audit komputer, yaitu pendekatannya itu ada 3 macam, di mana 3 macam itu adalah pertama audit with the computer atau bisa dibilang audit dengan komputer, di mana audit ini yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau software untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Lalu yang kedua itu adalah audit around the computer, di mana audit ini dilakukan adalah pemeriksaan dengan menganggap sistem komputerisasi sebagai black box. Jadi, di dalam black box ini merupakan suatu area atau bidang kegiatan yang diasumsikan mempunyai fungsi tertentu, tetapi tidak perlu dibuktikan. Jadi, auditor ini hanya memeriksa kesesuaian antara input dan output sistem komputerisasi. Lalu yang ketiga itu adalah audit through the computer, di mana audit ini yang melakukan pemeriksaan sistem komputerisasi baik dalam program maupun file. Jadi dalam pemeriksaan tersebut, kedua ini audit around the computer dan audit through the computer. Auditor dapat melakukannya dengan berbantuan komputer dan juga bisa juga tidak membutuhkan bantuan komputer. Jadi seperti code review, memeriksa program flowchart, listing program, data piutang dengan cara meminta laporan tertentu kepada programmer dan lainnya. Lanjut. Jadi, karena ini merupakan teknik berbantuan komputer, jadi kita lebih ke audit with the computer, yaitu audit dengan komputer. Jadi pengertian secara luasnya itu adalah kegiatan audit dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk kegiatan seperti pengetikan atau penyusunan laporan, penyusunan jadwal, tabel atau matriks, pembuatan grafik, pemilihan sampel, dan kegiatan pengujian atas tes dengan komputer. Baik itu pengumpulan dan evaluasi bukti audit seperti test of controls dan substantive test. Jadi secara ringkasnya adalah audit ini mencakup penggunaan komputer untuk pelaksanaan audit maupun kegiatan dukungan lain atau bisa dibilang kegiatan administrasi. Lanjut. Jadi dalam pelaksanaan audit tersebut adanya pendekatan pelaksanaan audit, di mana penggunaan komputer sebagai alat bantu kegiatan audit atau bisa dalam bahasa Inggrisnya computer assist audit dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menggunakan test deck, integrated test facility, parallel test facility, pakai software generalized atau specialized audit software, system tagging and tracing, dan job analysis. Dan ini juga masih ada lainnya. Jadi, kita masuklah ke teknik-tekniknya tersebut, di mana teknik audit berbantuan komputer atau singkatannya TABK, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Computer Assisted Audit Techniques, atau disingkat dengan CAATS, merupakan pelaksanaan pengumpulan bahan bukti audit dengan menggunakan komputer. Jadi dalam audit laporan keuangan dengan teknik audit berbantuan komputer ini, audit dilaksanakan terhadap sistem akuntansi berbasis komputer yang memiliki ruang lingkup dan tujuannya yang masih sama, yaitu memberikan pendapat atas keadilan dan kesesuaian sistem akuntansi dengan standar akuntansi keuangan. Karena yang di audit ini menggunakan sistem berbasis komputer, jadi mungkin auditor harus mempertimbangkan teknik-teknik berbantuan komputer dengan pelaksanaan audit. Jadi, pendekatan teknik audit berbantuan komputer ini ada berbagai macam. Jadi, yang pertama, pembahasan kita yaitu pendekatan data uji atau test deck approach. Jadi,
pendekatan data uji ini merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan dengan menguji sistem komputerisasi si auditi dengan menggunakan data auditor. Jadi dalam ini, auditor harus membuat satu set data bantuan atau bisa dibilang dengan dummy data untuk dipakai untuk menguji apakah pengendalian intern telah dijalankan sesuai dengan seharusnya. Jadi, dalam tes data ini, baik harusnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mewakili semua kemungkinan kesalahan yang terjadi. Jadi, semakin sedikit datanya, tetapi makin komplit kemungkinannya kesalahan yang dapat diuji akan memberikan kesempatan bagi auditor untuk memprediksikan hasil uji coba dan menarik kesimpulan dari hasil evaluasinya. Jadi, dalam hal ini, tes data bantuan ini lebih sangat mendukung untuk dipakai dalam pendekatan data uji membandingkan data yang sebenarnya. Dikarenakan dummy tes data ini dapat dibuat data yang lebih sedikit tetapi memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan untuk melakukan tes dengan baik. Dan lalu yang kedua itu adalah dummy data akan lebih mudah dibuat perkiraan keluarannya. Kalau data masukannya sudah dirancang dengan matang, akan menghasilkan tipe-tipe kesalahan yang seharusnya dideteksi program. Yang terakhir yaitu kemungkinan kesalahan yang dapat dibuat pada dummy data ini akan lebih komprehensif, memenuhi semua kemungkinan yang dapat diperkirakan oleh evaluator. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengujikan data uji, yaitu pertama, data uji harus mencakup seluruh kondisi yang diinginkan oleh auditor, baik itu datanya itu sah maupun tidak. Lalu dilanjutkan dengan program yang diuji dengan data uji auditor, yaitu harus sama, di mana yang dipergunakan untuk operasional sepanjang tahun oleh si klien ini atau si auditi. Lalu yang ketiga, yaitu data uji harus segera dihapus dari file klien segera setelah tes selesai. Jadi, agar file sistem tersebut yang melakukan data uji tersebut tidak terkontaminasi oleh data uji. Lalu dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu pelaksanaan data uji harus menjaminkan bahwa data uji tidak mempengaruhi file data sesungguhnya, di mana jika suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kekeliruan justru malah membawa sebuah kekeliruan. Jadi membutuhkan koordinasi antara auditor dengan karyawan punya komputer. Lalu yang terakhir yaitu auditor harus menjalankan pengendalian ketat, di mana si auditor ini harus mengamati pemrosesan yang dilakukan oleh operator komputer. Jika pengujiannya selesai, auditor harus segera mendapatkan output yang tercetak. Jadi, keuntungan sistem data uji ini di mana pertama yaitu menguji proses yang terjadi di komputer dengan memperkirakan output berdasarkan input yang dipersiapkan. Lalu yang kedua itu relatif simple, cepat, dan murah. Yang ketiga itu hanya memerlukan sedikit keahlian teknis komputer dari auditor, tetapi sering dapat menghasilkan temuan yang bagus. Yang keempat yaitu dengan sedikitnya modifikasi, data masih dapat digunakan pada audit yang akan datang. Jadi, dalam data tes ini dibuat untuk menguji apakah program tersebut sudah dilakukan pemeriksaan validitas. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan limit dan kewajaran. Yang ketiga itu mencoba memproses transaksi yang diotorisasi secara tidak benar. Yang keempat itu menyisipkan karakter di bidang yang menyebabkan kondisinya overflow. Lalu yang kelima itu adalah memasukkan bidang dengan tanda negatif. Yang keenam itu lakukan pemeriksaan numerik, alfabet, dan karakter khusus. Lanjut.
Jadi kelemahan pada sistem data uji ini pertama yaitu dibatasi oleh imajinasinya si auditor. Kalau yang kedua itu sulit untuk memastikan bahwa program yang sedang diuji adalah program yang biasa digunakan oleh klien. Yang ketiga itu dalam menggunakan teknik data uji harus dijaga dengan baik-baik. Lalu keempat, data uji bisa sangat mahal. Pengembangannya banyak perlu waktu dan program yang diuji ternyata mungkin bisa diganti, dirubah, ataupun bukan yang sebenarnya. Lalu yang kelima itu adalah bagi auditor yang pemula, mungkin ini menjadi hal yang sangat sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh operator komputer yang ahli menukar program. Yaitu yang keenam, teknik ini bersifat statis. Yang ketujuh ini adalah teknik ini berfokus pada program individual dan cenderung tidak menguji secara komprehensif atas keseluruhan rangkaian sistem pemrosesan transaksi. Yang ke-8 itulah tidak mudah dalam menggunakan online processing system. Yang ke-9 sulit untuk membuat data uji yang dapat meliputi seluruh kemungkinan. Yang ke-10 auditor tidak dapat mengetahui apakah program yang dipakai uji coba benar-benar program on production. Lalu yang ke-11 tes data masih ada bugs-nya atau masih ada kesalahannya. Jadi, untuk melakukan ini, adanya langkah-langkah auditor dalam melaksanakan audit data uji. Pertama, urutkan data uji yang perlu diperhatikan. Kedua, laksanakan uji program dengan data uji yang sudah dipersiapkan dengan matang. Yang ketiga, itu lakukan klarifikasi bahwa program yang diuji adalah versi yang benar. Yang keempat, itu prediksi hasil dan bandingkan dengan hasil keluaran data uji untuk transaksi secara individual maupun keseluruhan. Yang terakhir yaitu kehadiran auditor di fasilitas komputer selama proses dijalankan dapat sangat bermanfaat. Jadi dilanjutkan dengan teknik berikutnya yaitu Parallel Test Facilities atau PTF. Jadi dalam sistem PTF ini dapat dibedakan menjadi dua cara, di mana ada parallel simulation dan parallel processing. Jadi dalam parallel simulation ini, teknik ini tersebut di mana auditor akan meminjam data dan diproses pada komputer auditor, tetapi dengan sistem simulasi yang dibuat sendiri oleh auditor dengan spesifikasi yang sama dengan aslinya atau yang ada di auditi. Lalu yang kedua itu adalah parallel processing, di mana teknik ini auditor akan menjamin data dan diproses pada komputernya auditor dengan sistem aplikasi yang juga dikopi dari komputernya auditi. Jadi dalam parallel test facilities ini lebih ke parallel simulation-nya. Jadi dalam parallel simulation system ini bisa dilihat di mana adanya jalan untuk melakukan teknik tersebut, di mana pertama adanya suatu transaksi, di mana teknik ini simulasikan proses yang dilaksanakan oleh klien dengan memanfaatkan programnya auditor, di mana auditor memasukkan data yang sama dengan yang diproses sebelumnya di perusahaan, yaitu fungsi transaksi tersebut. Lalu, kemudian di real data tersebut diproses dengan program yang simulasi. Nah, dapat dilihat tanda panahnya di mana transaksi bakal ada di sistem aplikasi klien komputer kliennya, lalu juga dijalankan ke program simulasi paralelnya. Lalu dilanjutkan dengan terdapatnya laporan masing-masing, yaitu dari aplikasi komputer klien ke menjadikan laporan klien, sedangkan program simulasi paralel keluarnya laporan auditor. Lalu setelah itu dibandingkan dengan laporan yang dihasilkan pemrosesan rutin perusahaan. Jadi, jika ada terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut perlu diteliti apa penyebabnya. Lalu, dalam keuntungan sistem simulasi paralel ini, di mana terdapat pertama,
Teknik ini memeriksa akurasi pemrosesan dari program aplikasi. Kedua, memungkinkan pensahihan output sesungguhnya. Lalu yang ketiga itulah cocok untuk menguji pengujian substantif maupun untuk complaints test. Lalu keempat yaitu adalah audit dilakukan pada komputer auditor atau komputer lain atau bukan yang sedang diaudit. Lalu yang kelima itulah auditor dapat memperoleh keyakinan yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu tidak terjadinya kontaminasi file klien. Ketujuh yaitu proses dapat dilakukan dengan komputer pihak ketiga independen. Lalu yang ke-8 itu adalah auditor menggunakan data klien yang sebenarnya. Yang ke-9 di mana memungkinkan auditor bekerja secara terpisah dari personil teknisi dari klien. Lalu yang terakhir itu adalah kelemahan dari sistem simulasi paralel. Yaitu pertama, program yang akan dipakai simulasi oleh auditor perlu dibuat terlebih dahulu dan mungkin memakan waktu dan biaya yang relatif mahal. Yang kedua, auditor harus mempunyai keahlian komputer yang cukup kompeten untuk dapat menelusuri kembali perbedaan antara dua hasil output program tersebut. Lalu yang ketiga itulah perlu waktu untuk pengembangan sistem aplikasi untuk paralelnya. Lalu keempat, apabila perusahaan mengupdate atau mengembangkan program pada saat diperiksa tidak segera diketahui dan atau auditor juga harus segera mengembangkan atau mengupdate programnya. Lalu yang kelima, mahal untuk mengembangkan perangkat lunak audit umum yang secara memadai simulasikan perangkat lunak klien. Yang keenam itu jika harus memilih untuk menggunakan perangkat keras si kliennya atau hard disk-nya klien, maka personel EDP dapat mengganti perangkat lunak audit dengan melakukan modifikasi pada sistem operasi yang terutamakan jika kuncinya tahu bahwa kapan akan menjalankan programnya. Lalu yang ketujuh, diperlukan komputer lain untuk pemeriksaan. Yang ke-8 itu auditor harus membuat sistem simulasinya sendiri. Lalu yang ke-9 yaitu adalah audit tersebut secara parallel simulation sebetulnya seperti audit around the computer. Jadi bisa saja tidak melakukan dengan komputerisasi. Jadi sekian dari saya. Berikut teman saya akan melanjutkan teknik-teknik lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya, Prayogo, akan melanjutkan materi Integrated Test Facilities atau singkatannya nanti disebut ITF. ITF digunakan untuk menguji sistem aplikasi dengan data tes pada saat komputer dioperasikan dalam kegiatan rutin pada organisasi atau perusahaan yang diaudit. Dalam ITF, auditor harus membuat dummy data dan diproses bersama dengan real data yang memang saat itu sedang diolah. Di sini ada keunggulan ITF. Salah satunya adalah ITF hanya memerlukan sedikit keahlian teknis komputer. Kemudian ada bersama proses regular, biayanya relatif rendah. Ketiga, dapat dilakukan mendadak, sehingga dapat mencegah upaya curang. Keempat, auditor dapat memeriksa sistem aplikasi yang sebenarnya digunakan. Dan yang terakhir, proses terhadap data tes dan data sesungguhnya dilakukan secara simultan. Dan juga di sini ada kelemahan dari ITF sendiri adalah pertama, auditor dan timnya harus sangat hati-hati karena sistem dan data yang digunakan adalah live system dan actual data. Kedua, auditing ini dapat menyebabkan errors in client's data, khususnya jika audit dilakukan juga dalam proses perhitungan atau penjumlahan. ITF ini, dalam pendekatan ini, auditor tidak memiliki pengendalian penuh atas operasi komputer dan data dummy diproses bersamaan dengan transaksi real. Biasanya ini membutuhkan pembuatan subsistem dalam sistem TI perusahaan. Output dari proses yang dijalankan bersamaan dengan transaksi real dibandingkan dengan ekspektasi auditor. Keuntungannya dalam hal ini transaksi dummy yang diproses mengikuti juga pengendalian aplikasi yang ada.
Kelemahan dari pendekatan atau metode ini adalah potensi resiko timbulnya error pada data klien disebabkan karena data dummy. Demikian pula setelah proses selesai harus dilakukan sudah kembali agar transaksi asli tidak terganggu. Kemudian continuous monitoring of online real-time system. Pendekatan ini dapat dalam kondisi proses data yang online real-time. Dalam pendekatan ini, auditor menanamkan suatu program monitoring atau audit kecil dalam sistem klien, sehingga data yang diproses dapat diuji pengendaliannya oleh program kecil tersebut. Untuk dapat menanamkan program kecil tersebut, program komputer klien harus memiliki kemampuan audit hook, yaitu suatu titik dalam program yang memungkinkan modul atau program audit diintegrasikan dalam sistem pengolahan data normal. Kemudian ada proses tracing software. Proses tracing software dapat menjadi suatu cara untuk identifikasi program modus fraud yang tidak tertangkap dengan metode tes uji data. Teknik tracing ini juga dikenal dengan istilah snapshot approach. Pertama, dengan teknik snapshot ini komputer klien diprogram untuk dimonitor kegiatan transaksinya. Kedua, transaksi dapat dipilih bergantung pada kriteria yang ditentukan auditor atau secara acak. Ketiga, pada saat transaksi terpilih di proses auditor dapat melihat bagaimana pemrosesan transaksi tersebut. Yang keempat, auditor selanjutnya dapat mereview analisis dan mengetes transaksi. Jika metode tagging and tracing ini dilaksanakan dengan menambahkan kode atau elemen data tertentu pada data yang ada, kemudian diamati, dianalisa, dan ditentukan apakah mekanisme sistem komputerisasi sudah berjalan baik. Tagging and tracing sebagai sistem pengujian ketaatan dan sekaligus juga pengujian substantif. Karena di dalam pengujian ini pada dasarnya langsung mengamati data yang sebenarnya atau secara sampling dan juga mekanisme sistemnya. Kemudian ada embedded audit modules. Teknik ini atau sering juga disebut istilah hooks adalah teknik audit yang dengan menggunakan modul terprogram yang disisipkan atau dilekatkan ke dalam program aplikasi dengan tujuan untuk memantau dan menghimpun data untuk tujuan pemeriksaan. Pada saat transaksi memasuki komputer, transaksi ini diedit dan diproses oleh program aplikasi. Pada saat yang sama, transaksi dicek oleh modul audit yang terpasang di dalam program. Jika transaksi itu benar, maka transaksi itu dipilih oleh modul bersangkutan dan disalin pada log audit. Secara periodik, isi log itu dicetak untuk diteliti oleh auditor. Di sini ada keunggulan dari embedded audit modules. Yang pertama, memungkinkan semua pemrosesan dipantau walaupun tidak berkaitan langsung dengan transaksi individual. Kedua, dapat mendeteksi dan mencatat kemungkinan penyalahgunaan wewenang mengakses file induk untuk memasukkan data transaksi yang palsu atau untuk membatalkan parameter pemrosesan, misalnya harga dalam program penagihan. Dan juga ada kelemahan embedded audit modules adalah memerlukan waktu tambahan dalam memproses transaksi karena semua instruksi program dalam modul harus digunakan untuk setiap transaksi. Kemudian perancangan dan implementasi modul biasanya mahal, khususnya jika modul tersebut ditambahkan setelah program aplikasi sudah ada. Ketiga, memerlukan pengamanan yang lebih ketat, karena modul audit dan log audit harus diamankan terhadap akses oleh pegawai perusahaan. Keempat, auditor harus menentukan kriteria pemilihan transaksi secara seksama. Jika terlalu ketat, maka jumlah transaksi yang dipilih mungkin sulit untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jimmy Kevin. Mapping adalah teknik audit berbantuan komputer yang dilakukan dengan cara seolah-olah membuat pemetaan terhadap suatu program yang sedang dijalankan, sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang berfungsi sesuai dengan spesifikasinya, dan bagian mana yang mungkin merupakan sisipan karena tidak sesuai dengan spesifikasinya, maupun bagian-bagian dari program yang ternyata tidak bermanfaat.
Keunggulan metode ini adalah auditor atau evaluator terhadap suatu program dapat memberikan rekomendasi atau usul perbaikan, yaitu mengurangi bagian-bagian program yang ternyata tidak bermanfaat. Dengan demikian, jika perbaikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka berarti komputer akan dioperasikan dengan lebih efisien. Kelemahan metode ini antara lain biaya pengadaan software yang relatif mahal dan perlu waktu pelatihan serta kemahiran tertentu untuk dapat memanfaatkannya. Lanjut. Job Accounting Data Analysis. Job Accounting Data Analysis pada instalasi komputer induk atau mainframe lazimnya layanannya digunakan secara patungan atau sharing oleh berbagai unit dan berbagai sistem aplikasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Pada instalasi ini hanya terdapat satu central processing unit, tetapi user atau pemakainya mungkin puluhan, bahkan bisa mencapai ratusan orang terminal pada saat yang bersamaan. Sementara itu, pada jenis mesin tersebut, komputer time cost relatif tinggi karena harga investasi serta biaya operasional atau konsumsi sumber daya, khususnya listrik, infrastruktur, sangat mahal. Dalam rangka analisis pembebanan biaya atau untuk kepentingan statistik perusahaan, pada umumnya, jika mesin tersebut juga dilengkapi dengan software yang bisa membantu manajemen untuk memperoleh data CPU utilization, computer time per user, dan sebagainya. Data itu sangat penting untuk mengevaluasi sistem aplikasi mana atau user mana yang pemakaian komputer time-nya relatif tinggi, atau dalam survei terdapat unit pemakaian dikarenakan charge, maka data ini dipakai sebagai dasar billing kepada pelanggan. Oleh karena itu, pada jenis mesin mainframe biasanya juga dilengkapi dengan software yang dapat dipakai untuk keperluan tersebut, yang pada umumnya disebut Job Accounting Data Analysis. Bagi auditor sendiri, tersedianya fasilitas itu sangat bermanfaat karena dapat dipakai sebagai bukti audit untuk pendukung evaluasi mengenai yang pertama sebagai metode pendukung untuk mengevaluasi beberapa jenis pengendalian, misalnya apakah akses terhadap file-file tertentu atau kewenangan run program memang sudah dilaksanakan orang-orang atau user tertentu sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, untuk dapat mengevaluasi apakah telah terjadi akses dengan remote terminal, yaitu akses dengan menggunakan terminal jarak jauh oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang tiga, untuk mengevaluasi apakah pekerjaan-pekerjaan sistem aplikasi telah dioperasikan menggunakan sumber daya informasi yang benar. Oke, perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit terdiri dari software program-program komputer yang digunakan oleh auditor sebagai bagian atau dukungan teknis pengumpulan bahan bukti audit dalam prosedur auditnya. Software audit mencakup program-program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat audit untuk mengumpulkan dan mengolah data audit yang signifikan dari sistem informasi perusahaan. Sebelum menggunakan program untuk tujuan auditnya, auditor harus meyakini validitas program yang akan ia gunakan. Perangkat lunak audit komputer diprogram untuk dapat membaca, memilih, mengekstrak, dan memproses data dari file-file komputer. Terdapat banyak jenis perangkat lunak audit yang dapat digunakan dalam berbagai tingkatan atau mainframe maupun komputer mikro. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak konvensional sebagai program-program yang utilitas sistem, program aplikasi yang didesain untuk audit. Paket perangkat lunak audit yang dirancang secara khusus yang dikenal sebagai perangkat lunak audit umum, Generalized Audit Software atau GAS, dan paket-paket perangkat lunak komputer mikro. Perangkat lunak audit dapat terdiri dari program paket atau package program yang dibuat dengan tujuan khusus atau purpose written program dan program utility program. Program paket atau package program. Program paket adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencakup pembacaan file komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan file data, dan pencetakan laporan dan suatu format yang telah ditentukan oleh auditor. Yang B, program khusus atau purpose written program. Program yang dibuat dengan tujuan khusus adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Program ini dapat disiapkan oleh auditor, oleh klien, atau program luar yang ditugasi oleh auditor. Dalam beberapa hal, agar dapat lebih efisien dibandingkan dengan jika program tersebut dikembangkan secara independen, maka program satuan usaha yang dapat digunakan oleh auditor dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk yang sudah dimodifikasi. C. Program utilitas atau utility program. Software sistem yang digunakan dalam mengumpulkan bukti disebut utility program. Program utility adalah program yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan fungsi program pengolahan umum. Lanjut.
Selain jenis-jenis tersebut, sangat dikenal pula yang disebut Generalized Audit Software atau GAS, yang relatif jarang digunakan oleh auditor. Perangkat lunak audit umum atau GAS adalah perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam auditing. GAS dirancang secara khusus agar memungkinkan auditor yang hanya memiliki keahlian komputer sedikit, mampu menjalankan tugas-tugas seperti pemilahan data dari file, pengecekan komputasi, dan pencarian akun-akun yang tidak biasa dalam file, pemilihan secara statistik data uji petik, dan penyiapan konfirmasi. Pemakaian pertama kali harus mendefinisikan tujuan dan rencana penggunaan perangkat lunak. Auditor harus membuat bagian arus tugas pemrosesannya akan dicapai. Jika aplikasi telah direncanakan, maka selanjutnya adalah membuat kode untuk pemrosesan. Pembuatan kode harus dilakukan dalam 3 area umum. Area pertama adalah spesifikasikan karakter data dari file yang akan diproses. Area berikutnya adalah menspesifikasikan langkah-langkah pemrosesan yang akan dilakukan. Area ketiga dan terakhir dalam pembuatan kode adalah menspesifikasikan isi dan format keluaran. Jika program telah dikodekan, maka dilakukan entry, diverifikasi oleh auditor, dan disampaikan sesuai dengan file audit yang akan diproses. Alasan yang menyebabkan orang tidak menggunakan generalized audit software, tetapi utility software adalah yang pertama itu sulit dan mahalnya GAS itu sendiri, yang kedua keterbatasan GAS. Oke, budget and referensi. Pada dasarnya, software audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu perangkat lunak terspesialisasi atau SAS. SAS merupakan satu atau lebih program khusus yang dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi audit tertentu. Software audit ini jarang digunakan karena penyiapannya maka memakan waktu dan mahal dan diperlukan keahlian auditor di bidang komputer. Yang kedua, perangkat lunak audit digeneralisasi atau GAS. Perangkat lunak audit yang digeneralisasi terdiri dari seperangkat program komputer yang secara bersama melaksanakan bermacam fungsi pemrosesan data atau manipulasi data. Program-program yang digeneralisasi mempunyai 2 manfaat penting. Yang pertama, program ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga memudahkan pelatihan bagi staf auditor dalam menggunakan program. Yang kedua itu dapat diterapkan pada lingkup tugas-tugas yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya atau mengalami kesulitan dalam mengembangkan program. Kelemahan utama program komputer yang digeneralisasi adalah biaya pengembangan pada awalnya yang besar dan kecepatan pengolahan relatif kurang efisien. Dukungan atau bantuan GAS bagi auditor keuangan sistem akuntansi antara lain adalah yang pertama, mengerjakan fungsi-fungsi pengumpulan bahan bukti, misalnya akses file, membuat atau melakukan reorganisasi file untuk keperluan audit, seleksi data tertentu, penyusunan data statistik, dan pembuatan laporan dan perhitungan-perhitungan tertentu. Yang B itu mengerjakan fungsi-fungsi bantuan audit, misalnya mengaudit kualitas data, mengaudit kualitas sistem, ataupun pengendalian intern, mengidentifikasi data tertentu untuk kepentingan audit, dan melakukan analisis data maupun sistem. Oke, GAS khusus. Generalized Audit Software atau GAS khusus adalah software untuk berbantuan audit, yaitu untuk pengumpulan bahan bukti, sistem pengendalian intern, ataupun data akuntansi untuk entitas bisnis tertentu atau kegiatan atau defisit tertentu, antara lain seperti asuransi bank. GAS adalah merupakan software package untuk tujuan audit, software untuk membantu audit khususnya operasional, yaitu untuk menilai kehandalan suatu sistem aplikasi. Contoh yang ada misalnya Automator Quality Assurance buatan SCC Inggris dan Navigator buatan EY Amerika. Keuntungan-keuntungan pemakaian GAS. Pertama, auditor dapat menggunakan atau memperoleh software tersebut sebagai suatu paket software yang bisa dibeli. Yang kedua, dapat memakai paket GAS tersebut. Auditor dapat melakukan beberapa hal yang akan mempermudah proses audit yang dilaksanakannya. Yang ketiga, karena sifatnya merupakan paket, maka kehandalan sudah relatif baik, khususnya kalau hasil produk suatu software house yang benar. Yang keempat, pada umumnya user-friendly. Yang kelima, dengan berbantuan komputer, audit akan lebih efektif. Yang keenam, dapat memenuhi berbagai kebutuhan, berbagai perusahaan, klien, dan berbagai segmen yang akan diaudit. Kita masuk ke sistem software bantu audit operasional.
Bagian dari software untuk membantu audit atau khususnya operasional, yaitu untuk menilai kinerja pengelolaan suatu instalasi komputer, jenis atau dibuat oleh perusahaan produsen komputer atau software house. Tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, dapat bantuan untuk membuat program bantu audit itu sendiri. Yang kedua, untuk membantu mempermudah pemahaman sistem yang akan diaudit. Ketiga, untuk mengukur efisiensi pengelolaan komputer. Oke, berikut presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.